guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita jumpa kembali untuk akan berdoa bersama, kirim doa bersama, berzikir bersama ke makam Abuya Dimyati yang ada di Pandeglang. Dan kami masih bersama dengan para jemaah untuk kirim doa bersama, zikir bersama. Yuk kita berangkat, cus. Oke. Cus. Assalamualaikum guys, kita udah sampai. Yuk kita mulai zikir bersama, kirim doa bersama. Cus. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Abuya Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin. Abuya Dimyati adalah kiai dan guru tarekat yang alim dan warok. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Muhammad Amin Al-Bantani, yang biasa dipanggil dengan Abuya Dimyati, atau oleh kalangan santri Jawa akrab dipanggil Mbah Dim. Lahir sekitar tahun 1925, beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren lainnya, menjelajah tanah Jawa hingga ke Pulau Lombok demi memenuhi pundi-pundi keilmuannya. Beliau belajar dari satu pesantren ke pesantren seperti pesantren Cadasari, Kadu Pusing, Pandeglang, dan kemudian ke pesantren di Plamunan hingga Pleret, Cirebon. Abuya berguru pada ulama-ulama sepuh di tanah Jawa, di antaranya Abuya Abdul Khalim, Abuya Mukri Abdul Hamid, Mama Ahmad Bakri atau Mama Sempur, Mbah Dalhar Watu Congol, Mbah Nawawi Jejeran Jogja, Mbah Khozin Bendo Pare, Mbah Baidowi Lasem, Mbah Rukyat Kaliwungu, dan masih banyak lagi. Kesemua guru-guru beliau bermuara pada Syekh Nawawi Al-Bantani. Abuya Dimyati dikenal sebagai ulama yang sangat karismatik. Muridnya ribuan dan tersebar hingga mancanegara. Beliau juga dikenal sebagai sosok yang sederhana dan tidak kenal menyerah. Hampir seluruh kehidupannya didedikasikan untuk ilmu dan dakwah. Perjalanan spiritual dengan beberapa guru sufi seperti Kiai Dalhar Watu Congol menjadikan Mbah Dim sosok sesepuh yang sulit tergantikan. Kiai Dalhar Watu Congol lahir sekitar tahun 1919, dikenal sebagai pribadi bersahaja dan penganut tarekat yang disegani. Abuya Dimyati juga kesohor sebagai guru pesantren dan penganjur ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pondoknya di Cidahu, Pandeglang. Tempat beliau tidak pernah sepi dari para tamu maupun pencari ilmu, bahkan menjadi tempat rujukan santri, pejabat, hingga kiai. Abuya Dimyati dikenal sebagai gurunya dari para guru dan kiainya dari para kiai. Masyarakat Banten menjuluki beliau sebagai pakunya daerah Banten. Abuya Dimyati dikenal sosok ulama yang mumpuni, bukan saja mengajarkan ilmu syariah, tetapi juga menjalankan kehidupan dengan pendekatan tasawuf. Abuya juga dikenal sebagai penganut tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Abuya Dimyati meninggal pada tanggal 3 Oktober tahun 2003 Masehi, atau 7 Sya'ban 1424 Hijriah, sekitar pukul 3. Umat muslim telah kehilangan salah seorang ulamanya, Kiai Haji Muhammad Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani, di Cidahu, Cadasari, Pandeglang, Banten dalam usia 78 tahun. Wallahu a'lam. Oke guys, kita sudah selesai melakukan doa bersama, zikir bersama. Saat ini kita duduk-duduk di luar untuk berbincang-bincang dengan Mas Sani. Mas Sani, siap.
Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Eko, sehat? Iya, sehat. Alhamdulillah. Mas Hani, kesan-kesan Mas Hani setelah berkunjung dan berdoa bersama di makam Abuya Dimyati ini, apa pesan-pesan yang bisa dirasakan oleh Mas Hani? Kalau untuk dari kesannya, alhamdulillah saya merasa lebih nyaman, lebih di hati saya ini lebih tenang gitu, dan lebih lagi mempelajari hidup lah gitu ya. Satu itu, yang keduanya banyak hal dan pelajaran yang saya alami di sini. Terus dari segi hikmatnya, dari segi tawadunya, terus khusyuk dalam kita bertawasul, dan kita selalu mengingat Allah ya. Dan mengingat Allah, sampai saya di sini tuh akan lebih menyadari lagi ya, itu untuk tentang mengingat kematian. Oke. Pesan-pesan yang lebih ini tuh di situ tuh. Iya, iya. Jadi kita akan selalu lebih ingat dalam kematian gitu. Ternyata umur kita tuh di sini tuh cuman ya sekedar mampir lah. Sekedar mampir gitu. Iya. Sekedar mampir di dunia ini. Makanya di situ, oh berarti saya harus lebih lagi taat kepada Gusti Allah. Iya. Itu sih paling. Dan ini Mas Hani, di sini kan dulu pondoknya Abuya ini sering disebut dengan Majelis Seng. Oh iya, pernah dengar saya. Pernah dengar. Setahu Mas Hani itu kenapa disebut dengan Majelis Seng? Yang saya tahu ya ini saya pribadi yang pernah saya membaca dan mengetahui sedikit lah gitu ya dari tentang Majelis Seng ini. Sejarahnya dulu ini beliau ini membangun pondok yang sangat megah, bagus lah ya. Namun di situ ada sebuah kejadian lah, peristiwa yang tidak diinginkan. Ya mungkin Gusti Allah sedang memberi ujian lah sama Abuya. Pondoknya itu kebakaran hebat sampai bangunannya ini luluh lantah, sampai rata dengan tanah. Namun beliau dengan kegigihannya beliau ingin mengajar, ingin memperjalankan dunia, sampai beliau itu membangun lagi pesantren ini dengan bahan seng itu, sampailah jadi pondok lagi. Nah disitulah mulai tersemat julukan pondok ini dengan Majelis Seng. Nah sampai ada kejadian-kejadian lucu, ada santri nyender ternyata kedinginan. Tapi di situ banyak juga para pejabat negara yang datang ya. Iya, yang datang, betul, yang datang ke pondoknya beliau, dan santri-santri, kiai besar, kiai sepuh itu pada datang ke sini untuk sowan silaturahmi ke Abuya. Diterimanya di Majelis Seng. Nah, betul. Diterimanya itu di pondok Majelis Seng itu sendiri. Iya. Jadi gini guys, kenapa disebut dengan Majelis Seng? Karena dulu itu pernah terjadi kebakaran meluluhlantakan pondoknya Kiai Abuya. Betul. Iya kan? Betul. Terus kemudian dibangun lagi dari bahan seng. Oke. Dan ini yang penting ini pesan-pesan yang selalu disampaikan oleh Abuya itu kepada para santri-santrinya dan kepada para umat Islam pada umumnya. Pesan-pesannya apa dari Abuya itu? Abuya itu dulu pernah kalau bahasa ininya itu pernah menyampaikan ngaji aing mah gitu ya. Kalau bahasa Sunda nih, dalam bahasa Sunda itu torikot aing mah torikot ngaji. Gitu. Nah, kalau untuk bahasa sekarang itu pesannya itu jadi kita itu harus selalu mengingat ngaji. Iya. Ngaji itu penting, sesibuk apapun kita di dunia ini, ngaji ini jangan ditinggalkan. Karena dengan ngaji ini kita akan selalu ingat Allah. Ya, kita tidak akan pernah ingkar lah dari Allah. Insya Allah itu ya, Insya Allah. Karena beliau ini selalu menekankan itu. Jadi kita itu harus selalu ngaji karena torikot. Makanya itu di situ beliau itu mengingatkan ke santri-santrinya. Torikot aing mah torikot ngaji. Ya, gini guys, bahwa beliau ini selalu berpesan kepada kita sebagai umat Islam
apapun yang terjadi, apapun kesibukan kita, jangan lupa kita itu mengaji supaya kita paham dan kita tidak terjerumus, ya kan? Betul. Itu tujuannya. Betul, tujuannya beliau. Dari beliau itu. Makanya pernah beliau itu sampai berkata, meskipun dunia ini runtuh 1000 kali, kita itu harus tetap mengaji. Iya. Berarti di situ pesan ngaji itu sangat penting. Sangat penting, ya. Apalagi dengan, maaf ya, perkembangan zaman sekarang, Zaman milenial, betul. Aduh. Yang ya serba Ya, kita serba tahu lah. kita tahu. Kalau Ya, kita guys. tidak kita tidak ngaji, kayaknya bakal menyasar lah gitu. Nyasar kemana-mana. Jadi penting lah ngaji gitu. Nah ini Mas Ani, ada pertanyaan lagi nih Mas Ani. Ya, baik. Beliau ini yang saya tahu ini sering disebut sebagai ahli kitab dan ahli kaligrafi. Oh iya betul. Nah, apa yang setahu Mas Ani ini kok beliau itu disebut sebagai ahli kitab dan ahli kaligrafi? Bisa dijelaskan sedikit ataupun panjang lebar? Yang saya tahu Iya. dulu itu beliau pernah nyantri Iya. atau pernah mesantren di daerah Watu Congol. Di daerah Watu Congol, di daerah Bendo, di pesantren Pare, Bendo. Nah dulu itu Bendo Pare, ya? dia Bendo Pare. Tahu. Beliau itu dulu di sana pernah waktu pas ada kejadian unik lah di sana itu, di Bendo Pare itu ada kiai namanya Mbah Dalhar. Nah Mbah Dalhar ini pernah bilang kepada santri-santrinya, Iya. gitu ya, pada santri-santrinya, besok akan datang kitab banyak. Gitu ya. Oh, ternyata yang datang itu satu orang, yaitu Abuya Dimyati. Iya. Tapi santri-santri dari Mbah Dalhar itu mengenal Mbah Abuya Dimyati ini dengan Mbah Dim. Julukannya beliau di sana itu Mbah Dim. Oh. Nah, terus di sana itu beliau bukan hanya mengajarkan kitab-kitab, tapi beliau juga mengajarkan kaligrafi ya, kaligrafi. Dulu beliau itu selain mengajarkan kitab-kitab, beliau itu mengajarkan kaligrafi. Ya, yang saya ingat ini beliau itu mengajarkan sulus, diwani dan diwani jali. Namun masih banyak yang beliau ajarkan di situ. Yang saya ingat 3 lah itu. Gitu ya. Nah mungkin nanti bisalah saya mencari lagi apa aja yang beliau ajarkan. Tapi yang saya tahu beliau makanya dapat julukan Sebagai ahli kitab dan ahli kaligrafi. Itu guys. Nah, kejadiannya itu sejarahnya itu seperti itu. Ya. Jadi beliau itu waktu pas pesantren di Watu Congol. Ya. Daerah Watu Congol itu di daerah Bendo Pare. Betul. Ya, Gitu. Jadi gini guys, beliau itu pernah di pesantren Watu Congol yang sering disebut dengan pesantren di Bendo Pare. Nah sekarang ini yang terakhir nih. Baik. Mungkin supaya para netizen ini tahu, para khalayak ramai itu tahu ya. Ya. Kenapa? Beliau ini kan tadi kan disebutkan sebagai ahli kitab ya. Ya, betul. Kitab karangan beliau ini apa aja yang setahu Mas Hani? Tolong saya diberitahu dan supaya para netizen tahu gitu. Kalau untuk masalah kitab karangan beliau ya, supaya tidak ada kesalahan atau suul adab, saya sebenarnya sudah ada lah gitu ya dikasih catatan sama kiai saya yang ya bernama Abah Haji, atau bisa disebut Mama Haji gitu. Mama Haji. Nah beliau pernah memberikan saya sebuah catatan kalau Abuya Dimyati ini karangan-karangan kitab gitu. Hanya beberapa ya, mungkin. Supaya nggak salah ya. Betul. Coba dilihat. Takut suul adab. Sebentar, saya insya Allah ada. Sebentar. Ini guys, Mas Hani ini pernah diajarkan oleh Abah Hajinya bahwa Mas Hani ini tahu ya, paling tidak itu kitab karangan dari beliau Abuya Dimyati. Iya, ada di sini. Kitabnya apa? Di sini ada beberapa kitab. Iya. Nah ini loh Pak Eko.
Saya ini coba pernah dibekali oleh Mama Haji atau Coba, Abah coba. Haji. Coba, ini, coba. Mana? betul. Ini ada beberapa kitab. Kitab ya. Oh, diantaranya kitabnya adalah Minhajul Istifa ya. Iya betul. Yang dikarang pada bulan Rajab tahun 1379 Hijriah. Iya betul. Atau tahun 1959 Masehi ya. Betul. Berarti pada tahun 59 ya. Iya. Belum lahir ya. Oh, belum saya. Nah, kemudian ada kitab lagi ya. Banyak itu, betul. Kitab Ashalul Qadar. Betul. Kemudian kitab Rosnul Qadar. Iya betul. Dan ada kitab Rohibul Khair 1 dan 2. Betul. Leres. Ya kan? Selanjutnya ada lagi nih, betul. ada Ini lagi masih nih, banyak itu. Bahjatul Kholaid, Nazam Tijanul Darori. Kemudian kitab tentang tarekot yang Ya, berjudul Al-Hadiyatul Jalaliyah. Itu kitab-kitabnya ya. Ya, banyak. Makanya ya beliau itu disebut sebagai ahli kitab. Iya, leres. Oke, Makanya guys. kalau untuk berbicara tentang kitab, saya tidak berani untuk Iya. asal gitu, karena Iya, memang takut salah ya. betul takut sul adab gitu. Oke, guys. Makanya kita Mama Haji pernah membekali saya dengan catatan ini. Oke guys, udah selesai wawancara ini, ngobrol-ngobrol santai ini dengan Mas Sani. Mas Sani, terima kasih Mas Sani ya. Baik. Oke, sampai ketemu lagi kita Siap. di makam para waliullah dan para habib ataupun para aulia-aulia yang lain. Siap, insya Allah. Di episode-episode yang akan datang. Siap, insya Allah. Oke guys, semoga bermanfaat atas informasi-informasi tadi, keterangan-keterangan tadi, atas wawancara dengan Mas Hani, salah satu jamaah kita. Oke, kita ketemu lagi nanti di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.